warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak KUA Kecamatan Tanjung Pura, Bapak DKM Masjid Nurul Iman, Panitia Tabligh Akbar, Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Agar tujuan pembangunan cepat tercapai, salah satu komponen terpenting adalah membangun moral dan membentuk mental. Tanjung Pura bisa maju bukan karena perputaran ekonominya saja. Tanjung Pura bisa maju bukan karena kecanggihan teknologinya saja. Tanjung Pura bisa maju, Langkat bisa jaya, bahkan Indonesia bisa dihargai di mata dunia kalau masyarakat yang ada di dalamnya memiliki moral dan mental yang mulia. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, mohon maaf nih echo-nya dimatikan saja, sound system. Cek 1 2, echo-nya dimatikan saja, volumenya dibesarkan sedikit. Cek 1 2, ya, echo-nya dimatikan, minta tolong. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, pembentukan mental, pembangunan moral ini mutlak sangat diperlukan. Kenapa? Akan memunculkan perilaku-perilaku yang terpuji. Maaf, rupanya dalam diri kita nih, setiap manusia ada sifat binatang. Ini yang Imam Ghazali nyatakan, setiap diri manusia terdapat sifat bahimiyah. Apa sifat bahimiyah? Perilaku binatang. Maka pantas Al-Quran dengan jelas dan tegas mengatakan, manusia yang perilakunya seperti binatang, maka posisinya sama seperti hewan. Ulaika kal an'am, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adol, mereka lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Perilaku-perilaku keji yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Na'udzubillah min. Rupa-rupanya ada perilaku binatang, sifat binatang dalam diri kita. Makanya tidak heran kalau ada satu riwayat yang mengatakan nanti di akhirat itu akan dibangkitkan manusia, badannya badan manusia, tapi mukanya, wajahnya wajah macan. Kenapa? Karena waktu hidup di Tanjung Pura, perilakunya perilaku macan, binatang buas. Apa perilaku macan? Mau menang sendiri, merasa dirinya hebat dan benar, tidak mau dengerin omongan orang, egois. Itulah perilaku macan, mau menang sendiri. Di Tanjung Pura banyak gak orang yang egois, mau menang sendiri, merasa benar. Macan. Lihatlah, dimanapun ada hutan pasti rajanya macan, betul?
Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada, tapi macan tidak mau tahu ada pilkada atau tidak. Pokoknya saya raja. Setelah macan naik jadi raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya sendiri. Kambing rakyat hutan dimakan. Betul apa tidak? Kerbau rakyat hutan bukan dilindungi tapi diterkam. Banyak nggak pemimpin berperilaku macan? Nanti kita lihat korelasinya dengan pembentukan ibadah puasa. Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia, tapi mukanya, wajahnya wajah monyet. Nauzubillah min. Bu, ibu tahu monyet? Taunya jangan ngeliatin saya dong. Kenapa? Karena waktu hidup di Kabupaten Langkat, perilakunya persis perilaku monyet. Apa perilaku monyet? Tamak, rakus, serakah. Tuh, monyet. Kapan-kapan mampir ke kebun binatang, berhentilah sebentar di depan kandang monyet. Perhatikan baik-baik. Kita kasih pisang, dimakan. Kita kasih lagi tangannya megang. Kita kasih lagi kakinya nyekel. Mulut ngunyah, tangan megang, kaki nyekel. Temannya kita kasih masih dirampas juga. Monyet. Tamak, rakus, serakah. Banyak gak mental-mental monyet di Tanjung Pura? Banyak gak mental-mental monyet di Indonesia? Demi keuntungan yang berlipat-lipat, demi duitnya agar supaya makin banyak, lalu tega menjerat rakyat. Minyak goreng hilang dari pasaran. Selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Langkat, selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Sumatera Utara, selama mental-mental monyet masih bergentayangan di Indonesia, kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan hanya akan jadi tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara miskin akan tambah sengsara. Betul apa tidak? Apalagi kita ini sekarang, kata orang, rakyat ibarat sudah terjatuh ketimpa tangga. Jatuhnya pun sakit, tertimpa tangga pula. Apa buktinya? Tengoklah harga-harga kebutuhan hidup merangkak naik. Betul? Pak, maaflah, kita ini orang laki tidak terlalu merasakan kenaikan harga, Pak. Ini umumnya istri kita nih, kaum ibu. Bu, betul ya, harga-harga kebutuhan hidup sekarang ini makin naik terus. Betul? Ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? Semua harga-harga naik, betul Bu? Beras naik, betul apa tidak? Daging naik, bumbu dapur naik, telur naik, susu kendor. Perilaku tamak, rakus, serakah. Oh, rupanya ini perilaku binatang.
perbuatan keji. Nauzubillah min. Ada lagi orang yang dibangkitkan di akhirat nanti, badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Karena waktu hidup di langkat perilakunya perilaku tikus. Apa perilaku tikus? Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Perilaku tikus kan begitu tuh. Makanya masuk hewan hama. Betul apa tidak? Menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerogotin. Tikus. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di Bulog, digerogotin. Tikus. Suami naruh uang di lipatan baju. Ayo ngaku lu, ngaku. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, maka mutlak pembentukan moral, pembangunan akhlak sangat diperlukan. Kenapa? Perilaku-perilaku terpuji yang muncul ke permukaan akan mempercepat pembangunan di sebuah negara menjadi tercapai. Ayo kita lihat. Saudara, walaupun ibadah-ibadah yang diajarkan kepada kita umat Islam untuk dikerjakan bervariasi cara dan bentuknya, tetapi sesungguhnya ibadah-ibadah tersebut membentuk moral dan membangun akhlak. Korelasinya dengan puasa. Puasa misalnya, orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka perilakunya akan terbentuk. Apa buktinya? Dia mampu mengendalikan dirinya, baik perbuatan maupun ucapan. Orang yang melaksanakan puasa, mental dan moralnya terbentuk, dia sanggup mengendalikan dirinya, sanggup mengendalikan hawa nafsunya, baik perbuatan maupun ucapannya. Esensi tertinggi dari ibadah puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Betul apa tidak? Coba lihat. Puasa yang kita lakukan sepanjang dari subuh sampai datangnya kumandang azan maghrib di Masjid Nurul Iman, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jangankan dari hal-hal yang subhat, jangankan dari hal-hal yang haram, dari yang halal saja kita sanggup mengendalikan nafsu kita. Tengok, siang hari habis zuhur, air kelapa itu halal apa tidak? Air kelapa halal apa tidak? Halal. Kita mampu mengendalikan nafsu kita. Walaupun air kelapa ini halal, nantilah datang waktu maghrib. Betul apa tidak? Air teh halal, nanti tunggu datangnya waktu maghrib. Tempe halal, nanti setelah maghrib. Halal. Kolak pisang itu halal, nanti setelah azan maghrib. Betul apa tidak? Istri sendiri halal, nanti setelah taraweh. Setelah maghrib nafsu betul kamu. Jangankan dari yang haram, jangankan dari yang subhat, dari yang halal saja kita kendalikan nafsu kita. Tunggu datangnya waktu berbuka. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengendalikan hawa nafsunya. Maka orang yang berhasil
digembleng lewat Ramadan, dia akan tampak nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jangankan dari hal-hal yang halal, jangankan dari hal-hal yang subhat, dari yang haram pun dia akan mampu mengendalikan dirinya. Sayang seribu sayang, kita ini dalam melakukan ibadah sering terjebak hanya sekedar menggugurkan rutinitas saja. Puasa kita lakukan, sepanjang siang kita menahan rasa lapar dan rasa haus. Begitu datang waktu maghrib, apa saja masuk ke dalam diri kita. Itu namanya puasa balas dendam. Hei, hei. Apalagi nanti setelah Syawal, 11 bulan yang akan datang, sepanjang Ramadan kita mampu menahan dari hal-hal yang haram. Begitu Ramadan usai, yang haram kita terjang kembali. Na'udzubillah min. Maka perlu saya tegaskan, orang yang melaksanakan ibadah puasa punya kemampuan yang tinggi dalam mengendalikan dirinya. Maka keluar dari bulan puasa, memasuki bulan Syawal dan seterusnya, hendaknya latihan mengendalikan diri di bulan Ramadan harus dibuktikan di luar bulan-bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu, dalam kesempatan tabligh akbar malam ini, saya ingin mengajak di bulan penuh berkah dan penuh rahmat serta ampunan dari Allah. Ayo sama-sama kita azam, kita kuatkan niat kita. Anggaplah ini bulan puasa, bulan Ramadan terakhir yang kita temui. Belum tentu kita mampu bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada garansi kita bisa berjumpa Ramadan tahun yang akan datang. Apa yang hadir di sini ini ada garansi untuk berjumpa Ramadan tahun depan? Hei, hei. Tidak ada garansi kita bisa berjumpa lagi tahun depan atau tidak. Faktanya, Ramadan tahun lalu kita masih berpuasa dengan keluarga, teman, famili, handai tolan. Tapi sekarang berapa banyak di antara mereka sudah dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada garansi tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Maka anggaplah pertemuan Ramadan ini pertemuan terakhir kita. Dengan niat azam yang kuat untuk memperbanyak ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Dengan mengharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu. Saudara, ketahuilah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan imanan wahtisaban di bulan suci Ramadan ini karena mengharap rahmat dan ampunan Allah. Apa saja yang kita lakukan, insya Allah nilainya ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dek, berhenti sebentar sayangnya. Repot kalau pidato banyak saingan, repot urusannya. Coba tolong pengurus masjid diatur dulu anak-anak kita ini biar nggak terlalu banyak cakap. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Anggaplah ini Ramadan terakhir yang kita jumpai. Karena itu azamkan, niatkan yang kuat agar kita isi dengan memperbanyak amal ibadah. Satu contoh malam ini nih, kita hadir pengajian, mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Pulang kita ke rumah masing-masing. Dari pengajian yang dilaksanakan oleh Masjid Nurul Iman, sepanjang perjalanan kita ke rumah, mudah-mudahan Allah gugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuilah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan sesungguhnya manfaat itu akan kembali buat diri kita masing-masing. Maaf, ini semua yang hadir di pelataran Masjid Nurul Iman ini kan
seluruhnya calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ibu-ibu yang di depan saya dan di teras masjid itu pasti bakalan mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang di teras masjid dan yang di bawah tenda ini pasti bakal mati apa tidak? Mati. Ketua DKM Masjid Nurul Iman pasti bakal mati apa tidak? Nih di sebelah sini Pak yang ngomong kenceng. Saya yang lagi diri di sini ini pasti bakal mati apa tidak? Kenceng kali kau. Sentimen rupanya. Kita ini semua pasti akan kembali menghadap Allah. Bekal kita tidak lain adalah amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia ini. Mumpung di bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat, perbanyaklah amal ibadah kita sebagai bekal perjalanan kita menghadap Allah nanti. Kata Nabi kan begitu tuh. Nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Enggak mau mereka nemani masuk ke dalam. Pak, maaflah kalau bapak-bapak nanti mati duluan. Jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri, dia paling berdiri di tepian kubur kita, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya ngantar. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Bang." Bagaimanapun cintanya, dia nggak mau ikut nemani. Betul apa tidak? Bu. Sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh, ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami akan sedih ditinggal mati istri. Istri itu belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Oh, ibu juga jangan salah sangka. Kami ini para suami pasti akan bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Yang menemani kita tidak lain dan tidak bukan adalah amal ibadah yang kita lakukan di kehidupan alam dunia ini. Mulai tadi kita melaksanakan salat isya berjamaah, lalu diikuti salat tarawih, lalu diikuti dengan pengajian silaturahmi macam ini. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Karena itu azamlah yang kuat untuk mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat. Karena itu yang akan jadi bekal kita di kehidupan berikutnya. Ketahuilah saudara, kita ini di fase pertengahan. Kata Imam Ghazali, manusia hidup di alam dunia laksana seorang musafir. Musafir itu perjalanan jauh dan panjang. Sebelum di alam dunia, kita pernah tinggal di alam ruh. Sebelum jasad diciptakan, Allah sudah menciptakan ruh terlebih dahulu. Kita pernah tinggal di alam ruh. Dari alam ruh, kita musafir, melanjutkan perjalanan. Kemana? Alam rahim. Dari alam rahim, kita musafir lagi, melanjutkan perjalanan. Kemana? Langkat. Hari ini, saat ini, kita musafir di Kabupaten Langkat. Perjalanan masih akan kita teruskan. 2 alam sudah kita lalui. 2 alam berikutnya akan kita lewati. Alam barzah dan alam mahsyar. Ingatlah, kita umat Islam bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
meyakini seyakin-yakinnya alam kubur bukan tahayul, akhirat bukan khurafat. Apa yang kita lakukan di alam dunia berimplikasi di alam kubur. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu yang akan kamu nikmati sendiri. Kalau kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan pulang buat dirimu sendiri. Dua alam sudah kita lalui, dua alam akan kita lewati. Untuk melewati dua alam yang akan datang, tentu perbanyaklah bekal ibadah di kehidupan dunia ini. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, jangan anggap enteng perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Boleh jadi yang kita anggap sepele, rupanya di sisi Allah justru itu luar biasa. Ketahuilah, kalau semua yang hadir di Masjid Nurul Iman ini masuk surga, amin, amin. Ketahuilah, kalau semua kita yang hadir di sini masuk surga, itu bukan karena semata-mata faktor ibadah kita saja. Ketahuilah, itu semata-mata hanya karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Sebab itu, perbuatan terkecil yang kita lakukan dalam bentuk ibadah, semuanya mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Jelas? Jelas? Nah, kaitannya dengan itu, saya malam ini hadir di tengah-tengah masyarakat Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, betul? Desa Payah Prokop. Katanya di sini masyarakatnya kerajinannya membuat dodol, betul ya? Tapi tak satu pun saya datang nemuin dodol. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk melaksanakan semangat dalam mengisi hari-hari kita, memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Saya hadir malam ini di Payah Prokop ini atas wasilah Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan Kita Peduli Berbagi ini berdomisili di Kota Pekanbaru. Misi keagamaannya adalah melakukan safari-safari dakwah di pelosok negeri. Saya hari ini sudah hari yang ketiga. Insya Allah Sabtu esok saya harus kembali, bukan ke Jakarta tapi ke Tanah Jawa. Saya harus melaksanakan safari dakwah kembali di Solo Raya, Jawa Tengah selama 1 hari 3 tempat di daerah Solo Raya tersebut. Hari ini hari saya ketiga di Langkat, Sumatera Utara. Saya dengan masyarakat Sumatera Utara sebenarnya tidak asing. Saya merasa punya keterikatan emosional dengan masyarakat Sumatera Utara umumnya. Kenapa? Karena tahun 1990 Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ sering mundar-mandir Sumatera Utara, Jakarta. Apalagi Langkat. Langkat kalau saya tidak hilaf tahun 1993 itu pernah mengadakan tabligh akbar di lapangan Nur Cahaya. Saya ingat betul tahun-tahun itu Kiai Zainuddin MZ masih gagah, masih muda, dan masih sangat luar biasa. Satu lagi kelebihan orang Sumatera Utara umumnya, orang-orang Sumatera Utara sangat antusias membantu mensiarkan agama Islam. Terbukti tahun 1990 sampai 1995-an ada putra Sumatera Utara dari Sibolga yang memfasilitasi
dakwah Kiai Zainuddin MZ di daerah Sumatera Utara. Apa fasilitasnya? Beliau meminjamkan heli untuk Kiai Zainuddin MZ mengunjungi kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara. Kita tahu tahun 90 jalanan tidak seperti sekarang. Tol belum ada, susah ditembus lewat darat. Yang bisa dan kekejar waktunya hanya dengan kendaraan udara, helikopter. Tahun itu putra Sumatera Utara, tepatnya dari Sibolga, bernama Jenderal Faisal Tanjung. Beliau kemudian yang memfasilitasi setiap kabupaten Kiai Zainuddin MZ harus dakwah di Sumatera Utara menggunakan fasilitas helikopter. Bukan cuma itu, tahun tersebut Jenderal Faisal Tanjung kemudian mengadakan acara pemberian warga kehormatan yang disematkan kepada Kiai Zainuddin MZ. Tempatnya kalau tidak salah di daerah Tapsel, saya lupa kabupatennya, tapi Tapanuli Selatan di sana. Diadakan pesta, diberikan gelar kehormatan. Sejak itulah Kiai Zainuddin MZ belakangnya bermarga Nasution. Sayangnya tarombu tersebut saya cari di rumah, tidak ada. Tetua-tetua Sumatera Utara di Jakarta memberi pesan kepada saya, Ustadz Fikri, tolong dicari silsilah tarombu tersebut, penting buat kami. Karena memang gelar kehormatan itu bukan gelar sembarangan. Carilah sampai ke daerah Tapsel tersebut. Yang kedua, qadarullah, tahun 2003 saya mempersunting seorang gadis. Rupa-rupanya mertua laki saya orang Mandailing Natal, Tapanuli Selatan juga, bermarga Berboru Lubis. Jadi dengan Sumatera Utara punya kedekatan emosional dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dan dari istri saya bermarga Lubis. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali hari ini. Kehadiran saya di tengah-tengah masyarakat Tanjung Pura difasilitasi oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi. Misi keagamaannya adalah melaksanakan safari dakwah ke pelosok